Jadi Irak itu dipakai, yang secara khusus kota Niniwe yang di Irak itu, dipakai untuk menggambarkan manusia goyim seluruh dunia. Yang ternyata juga bisa tertuju pada Allah ketika punya pertobatan. Wilayah yang tadinya banyak Kristen itu, kemudian boleh dikatakan dikuasai oleh orang-orang Islam dan terjadi konversi, pindah agama menjadi Islam. Kita kan selama ini membayangkan bahwa perjanjian lama atau iman perjanjian lama, iman Abraham, Ishak dan Yakub, kan ya boleh dikatakan kan yaitu berarti di Israel gitu kan. Kita membayangkan terlanjur begitu. Ya memang betul, banyak kejadian di Israel, tapi juga tidak kurang kejadian yang di Irak. Tentu maksudnya begini, tentu pada zaman perjanjian lama Irak belum ada ya. Negara Irak modern belum ada, tapi maksudnya wilayah yang sekarang menjadi Irak itu yang dimaksudkan. Irak modern itu yang warna hijau di tengah itu ya. Nah itu dikelilingi oleh negara-negara yang lain. Nah di sebelah timur itu ada negara Iran. Di sebelah barat ada negara Syria dan Yordania. Di selatan itu ada Arab Saudi. Dan di utara ada Turki. Dan ada di tenggara ada perbatasan dengan negara kecil Kuwait. Nah saudara-saudari, itulah Irak yang pada zaman kuno bernama daerah Mesopotamia. Ini sebutan dari bahasa Yunani, dari dua kata mesos dan potamos. Mesos itu tengah, potamos itu sungai. Ternyata ada dua sungai besar yang mengalir, maka disebut Mesopotamos, Mesopotamia, yaitu sungai Efrat dan Tigris. Jadi maksudnya kata Mesopotamia, wilayah itu berada di tengah-tengah di antara dua sungai besar, yaitu sungai Efrat dan Tigris. Jadi inilah wilayah modern Irak yang pada zaman kuno disebut wilayah Mesopotamia. Nah itu sungai Efrat seperti itu, garisnya, ini sungainya, itu sungai Tigris, itu sungainya tampaknya lebih kecil, atau mungkin ini potongan yang lebih kecil, atau bagaimana saya juga nggak tahu, belum pernah ke sana, saya hanya mengambil dari Mbah Google foto-foto sungai ini. Yang menarik saudara-saudari, dua sungai, yaitu Efrat dan Tigris itu, dipakai oleh Alkitab untuk melambangkan kebijaksanaan yang melimpah dari Taurat. Ini menarik sekali. Kalau kita membaca kitab Putra Sirah, yaitu pada bab yang ke-24, ayat 25 dan seterusnya, berbunyi seperti ini. Taurat melimpahkan kebijaksanaan bagaikan sungai Pison, seperti sungai Tigris di musim buah baru. Ia meluapkan pengertian seperti sungai Efrat, dan seterusnya, dan seterusnya. Ada beberapa sungai yang disebut, ada Pison, kemudian Yordan juga disebut, Nil, Gihon juga disebut, tapi saya mau mengajak memfokuskan dua sungai, yaitu Efrat dan Tigris yang ada di Mesopotamia atau di Irak modern itu. Hebat sekali bahwa ternyata kebijaksanaan, pengertian dari Taurat digambarkan dengan aliran sungai Tigris, aliran sungai Efrat. Berarti kan sungai Efrat dan Tigris itu begitu berharga, begitu menjadi tanda petik sumber kehidupan manusia, sehingga sampai untuk menggambarkan Taurat. Taurat itu kan boleh dikatakan ya sumber orang memperoleh kehidupan untuk selamat gitu ya. Ini digambarkan dengan sungai Tigris dan sungai Efrat. Berarti sungai itu punya nilai penting pada zaman kuno dan juga pada zaman perjanjian lama. Kalau kita membuka kitab Kejadian, sungai itu pun sudah disebut saudara-saudari. Ini menarik sekali. Jadi sungai Efrat dan sungai Tigris itu ada di kitab Kejadian. Pada pasal yang kedua ayat 10 dan seterusnya. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Taman di Eden ya. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison. Nama sungai yang kedua namanya Gihon. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat adalah Efrat. Sungai Tigris memang mengalir di sebelah timur Asyur. Karena memang sungai Tigris itu kalau secara geografis sungai yang lebih di timur, di sebelah timur. Efrat itu yang di barat. Efrat yang di barat, lalu Tigris yang ada di timur. Tigris kemudian ke arah timur itu Persia, kalau kemudian Efrat ke arah barat itu tanah terjanji Kanaan dan seterusnya itu. Ternyata kitab Kejadian sudah mencatat dua sungai itu. Luar biasa kan? Berarti ini ada jejak iman di Irak. Gitu. Ya tentu pada zaman kuno namanya belum Irak. Tapi ternyata kalau kita membaca ayat-ayat ini berarti muncul dalam hati kita bisa muncul suatu imajinasi. Kalau demikian jangan-jangan Eden itu ada di Irak. Karena digambarkan
Sungainya mengalir dari Eden, membasahi taman itu. Berarti boleh dikatakan Taman Eden itu ya dekat-dekat dengan Sungai Efrat, dengan Sungai Tigris, kan gitu. Tentu dalam pembacaan Alkitab itu ada banyak pembacaan, ada harafiah dan juga ada pembacaan rohani. Apakah ini bisa dibaca secara harafiah? Ada banyak diskusi mengenai itu. Tetapi taruhlah kita baca sebagai pembacaan harafiah, berarti Sungai Tigris itu sungai historis ada dan sungainya sampai hari ini masih ada. Sungai Efrat disebut juga sungainya ada. Berarti khusus untuk Tigris dan Efrat itu bisa dibaca secara harafiah. Karena sungainya memang betul-betul ada. Ini agak berbeda dengan sungai Pison dan Gion yang ternyata tidak dikenal di zaman modern ini. Mungkin ada dengan nama yang lain sekarang, tapi orang sudah nggak tahu. Tapi Tigris dan Efrat sampai hari ini memang masih Tigris dan Efrat gitu. Kita bahas mengenai nama. Di dalam bahasa Ibrani, yaitu yang untuk menulis perjanjian lama, sebenarnya kata Tigris tidak pernah muncul, tapi kata Tigris itu aslinya adalah Hidachel. Hidachel. Kemudian Efrat, kalau Efrat memang Efrat, tapi logat atau ucapan Ibraninya Perat. Jadi sungai, Hidachel, dan Perat. Sekarang kita nyambung lagi ke Kejadian bab 15 tentang Abraham. 15-18. Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Perat, sungai Efrat. Jadi rupanya sungai Efrat dipakai menjadi batas negeri yang dijanjikan kepada Abraham. Berarti sungai Efrat itu penting, ada jejak iman. Penanda tanah yang dijanjikan kepada Abraham adalah sungai Efrat di sebelah timur. Di sebelah baratnya sungai Mesir. Jadi ternyata ada beberapa titik dalam Alkitab yang dibicarakan itu tanah Irak sebenarnya, tanah Mesopotamia. Kita lihat sekarang dalam Kejadian 31. Ini sudah zaman Yakub. Ternyata Yakub ketika waktu itu diakali oleh Laban dan kemudian gantian mengakali oleh Laban juga ada di sekitar Sungai Efrat. Yakub mengakali Laban dalam Kejadian 31 ayat 20 dan seterusnya. Ayat 21, demikianlah Yakub lari dengan segala harta miliknya. Ia berangkat menyeberangi sungai Perat, menyeberangi sungai Efrat. Jadi kejadian pada saat Yakub bekerja 7 tahun, yang kemudian nyambung 7 tahun lagi untuk mendapatkan Rachel, tapi kemudian ditipu itu ya, diberi Lea lebih dulu, itu dia di sekitar itu. Jadi setting kejadian Bapak Yakub cukup lama. Sekurang-kurangnya 15 tahun atau 14 tahun, Yakub berada di wilayah Irak zaman sekarang. Kalau dulu ya namanya masih Mesopotamia. Kemudian juga ketika kitab Keluaran menjelang akhirnya, jadi sebelum memasuki tanah yang dijanjikan, Tuhan memberi satu janji seperti ini. Keluaran 23 ayat 31. Aku akan menentukan batas daerahmu dari Laut Teberau sampai Laut Filistin dan dari padang gurun sampai Sungai Perat, Sungai Efrat. Sekali lagi Sungai Efrat dipakai sebagai batas penanda. Berarti penting sungai itu. Kalau kita membaca kitab Tobit, settingnya juga di wilayah itu. Sungai Perat itu di sebelah barat, Tigris lebih ke timur. Berarti memang wilayah Irak sekarang atau Mesopotamia zaman dulu. Tobit 6 ayat 1 dan 2. Adapun anak muda itu yang dimaksud Tobia, anaknya Tobit, Tobias atau Tobia, berangkat dengan disertai malaikat itu. Maksudnya Rafael. Bermalamlah mereka dekat sungai Tigris, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi setting kejadiannya di Irak. Bapak Abraham, kemudian Yakub, Tobias, Tobit. Dan kemudian ketika orang Israel menjelang masuk tanah terjanji, pada saat itu sudah dipimpin Yosua. Kita sudah belajar mengenai ini ya, perjalanan ini ya. Yosua 24 ayat yang kedua. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yaitu Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor. Dan mereka beribadah kepada Allah lain. Di sini Yosua mengatakan bahwa asal-usulnya orang Israel itu orang seberang sungai Efrat. Berarti ternyata garis keturunannya orang Israel itu nyambungnya ke Abraham, tapi Terah juga disebut. Terah kita tahu itu orang seberang sungai Efrat. Nah itulah seberang sungai Efrat. Kemudian beralih atau pindah ke wilayah Kanaan yang zaman sekarang Israel Palestina itu perpindahannya. Sekarang kita bicara mengenai Ur Kasdim dan Bapak Abraham. Ada ayat di dalam Kejadian bab yang 11 ayat 27.
Kejadian 11 ayat 27 dan 28. Inilah keturunan Terah. Ya, sudah disebut Terah di awal tadi. Terah memperanakan Abram, Nahor, dan Haran. Dan Haran memperanakan Lot. Ketika Terah, ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya di Ur Kasdim. Berarti 3 bersaudara yaitu Haran, Nahor, dan Abram lahirnya di Ur Kasdim. Sekarang kita fokus pada istilah Ur Kasdim. Ur itu nama kota, Kasdim itu nama wilayah. Jadi ini sebenarnya dua nama yang digabungkan untuk menjelaskan. Karena ada beberapa Ur yang lain. Seperti pernah saya sampaikan dalam pembicaraan ketika mengulas mengenai Abraham. Di utara dekat Haran itu juga ada kota Ur. Maka harus disampaikan Ur yang ada di Kasdim disingkat Ur Kasdim. Di mana itu Kasdim? Nah kita lihat ini ya. Kasdim ternyata atau nama lainnya Kaldea. Jadi Kasdim itu sinonim dengan Kaldea. Ternyata adalah wilayah Mesopotamia juga. Jadi kalau kita membahas mengenai Irak pada zaman kuno bernama Mesopotamia, di wilayah itu ada Babilonia, ada Assyria, ada Kaldea, itu menyebut wilayah yang sama. Mesopotamia, Babilonia, Assyria, Kaldea alias Kasdim itu menyebut wilayah yang sama yaitu wilayah Mesopotamia itu juga. Atau Irak modern ini juga. Kan luas itu. Memang ada segi-seginya ya. Yang sebelah barat itu disebut Babilonia, yang agak utara itu Assyria, yang agak tengah itu namanya Kaldea. Jadi kalau tengah itu Kaldea, utara Assyria, yang barat itu Babilonia. Tapi keseluruhannya itu ya Mesopotamia itu juga. Jadi Kasdim itu sinonim dengan Kaldea, itu Mesopotamia itu juga yang dimaksud. Jadi berarti Ur yang ada di Mesopotamia, maksudnya seperti itu. Kok namanya Kasdim? Itu asal muasalnya dari bahasa Akadia. Akadia itu satu etnis atau suatu kerajaan yang juga muncul di Mesopotamia. Nah mereka menyebutnya Kasdu atau Kaldu. Jadi akarnya memang dari bahasa kuno, yaitu bahasa Akadia, Kasdu atau Kaldu. Mesopotamia itu kan yang menyebutkan orang Yunani sebenarnya. Itu kan bahasa Yunani. Sebutannya orang Yunani. Suatu tempat kok sebutannya beda-beda, ya itu kan biasa. Contoh di zaman modern, kalau orang Tiongkok atau orang Cina, kan nggak menyebut negaranya Cina. Kita yang menyebut Tiongkok, kita. Tapi kalau orang Tiongkok menyebutnya Cungko. Contohnya Belanda. Belanda nggak menyebut negaranya Belanda. Yang menyebut Belanda kan kita. Mereka nyebutnya apa ya? Holland, Holanda, biasa kan. Zaman sekarang pun ada seperti itu. Satu tempat tergantung logatnya masing-masing. Nah logat Akadia itu Kasdu atau Kaldu. Logat Yunani Mesopotamia. Nah dari bahasa Akadia, Kasdu atau Kaldu itu kemudian menjadi akar dalam bahasa Ibrani yang Kasdim. Kasdu, nah untuk orang Ibrani mungkin nggak biasa menyebut Kasdu gitu. Orang Ibrani kan biasanya im, ya, Goyim, Misraim, maka Kasdu, Kasdim. Tapi kalau orang Aram itu pakai yang kaldu, yang diserap itu kaldu menjadi kaldo. Orang Yunani juga sama, tapi kalau ngomong kaldu atau kaldo mungkin susah. Jadi orang Yunani ngomongnya Kaldaya. Orang Latin biasanya nyontek orang Yunani, karena orang Latin itu. Kalau orang Latin itu tinggal umumnya nyontek ya. Kristos jadi Kristus ya. Kaldea jadi Kaldea. Jadi Kaldea itu bahasa Latin untuk menyebut Kasdim, untuk menyebut Mesopotamia. Jadi ini urutannya seperti itu. Dari Kasdu alias Kaldu, Ibraninya Kasdim, Aramnya Kaldo, Yunaninya Kaldea, Latinnya Kaldea. Jadi istilah Kaldea itu untuk menyebut ya Irak sekarang itu. Atau Mesopotamia itu. Zaman kuno namanya belum Irak, namanya Kaldea. Maka kalau ada orang Katolik Kaldea, orang Katolik Irak sebenarnya. Tapi yang dipakai nama kunonya, nama Kaldea itu. Ini buktinya bahwa kalau dalam bahasa Latin berbunyi Kaldea. Ini kitab yang saya kutip dari kitab Genesis, kitab Kejadian 11 ayat 31. Perhatikan yang saya cetak warna kuning, yang lain nggak usah dibaca. Pasti Anda pusing ya. De Ur Kaldeorum. Nah, Ur Kaldeorum. Dalam teks Vulgata, Vulgata itu bahasa Latin untuk Alkitab kita, Ur Kasdim tadi bunyinya Ur Kaldeorum. Karena bahasa Latin bunyinya Kaldea. Nah itu. Jadi kalau ada Katolik Kaldea, maksudnya Katolik di Irak. Katolik ritus Irak, ritus Kaldea, maksudnya gitu.
Katolik yang di Mesopotamia, yang berbeda dengan Katolik yang di Latin, atau yang di Koptik, atau yang di Yunani. Ritusnya berbeda, tapi sama-sama Katolik beriman kepada Yesus Kristus, juga mengakui uskup Roma sebagai pemimpinnya. Nah ini yang saya kutip tadi, bahasa Indonesianya ini ya, Kejadian 11:31. Ur Kaldeorum, kalau diterjemahkan bahasa Indonesia, Ur Kasdim, Ibraninya juga berbunyi Ur Kasdim. Dalam ayat yang lain, Kejadian 15 ayat 7, itu juga ada bunyi seperti itu, Ur Kasdim juga. Selanjutnya, dalam kitab Nehemia juga diingatkan, Nehemia 9 ayat 7, Engkaulah Tuhan Allah yang telah memilih Abram dan membawanya keluar dari Ur Kasdim. Berarti Ur Kasdim itu maksudnya Ur yang di Kaldea. Kalau dalam bahasa sekarang, Ur yang di Irak. Berarti ada jejak iman di Irak itu. Abram dulu dari sana. Aslinya dari sana, dipanggil keluar dari sana. Nah sekarang zaman modern ini tempatnya kota itu di Nasiriyah. Ya, dekat Nasiriyah tinggal reruntuhan, kota modernnya Nasiriyah, di situ ada reruntuhan kota kuno, yaitu kota Ur. Makanya Bapak Suci pada tanggal 6 Maret itu mengunjungi kota Nasiriyah itu. Karena disitulah ada kota Ur, Ur Kaldeorum, Ur yang di Kaldea, Ur yang di Kasdim, Ur Mesopotamia, Ur Irak. Jadi ketika Bapak Suci memilih kota Nasiriyah yang dekat dengan Ur itu luar biasa. Seperti kembali ke sumber-sumber ke kampung halamannya Abraham. Kemudian kita sekarang membahas Babel atau Babilonia. Babel itu menggunakan bahasa Ibrani. Babilonia itu bahasa Yunani. Jadi itu alias ya, kalau menyebut Babilonia sama dengan Babel itu artinya sama. Dalam 2 Raja-Raja 24 ayat 15 dikatakan, Nebukadnezar Raja Babel mengangkut Yoyakin ke dalam pembuangan ke Babel dan seterusnya. Mereka dibawa sebagai orang buangan dari Yerusalem ke Babel. Berarti orang-orang perjanjian lama, yaitu orang-orang Israel yang kalah perang itu, pernah tinggal di Irak, yaitu pernah tinggal di Babel alias Babilonia. Mereka cukup lama, 40 tahunan tinggal di sana atau lebih, karena pada saat kembali kan itu berangsur-angsur, tidak satu kali, tapi ada gelombang-gelombang. Ada gelombang Esra, gelombang Nehemia, lalu gelombang-gelombang kecil pada saat mereka kembali. Ini sudah dibahas ya. Kalau yang belum menonton 8 seri Alkitab mungkin agak bingung. Nanti kalau pengen mengetahui silakan masuk ke channel Katkit, silakan buka playlist Alkitab 8 seri. Nah, kalau Anda sudah menonton itu akan sangat jelas ketika ada penjelasan mengenai Alkitab seperti ini. Jadi orang Israel itu pernah tinggal di Irak. Jadi dibuang ke Irak, dibuang ke Babel, dibuang ke Mesopotamia, dibuang ke Kaldea. Berarti ada jejak-jejak iman. Kita ingat bahwa ketika kita membahas tentang pembuangan, justru kitab-kitab suci itu diselamatkan ketika mereka ada di pembuangan, ditulis ulang di sana. Berarti pada saat Alkitab itu kan waktu itu kan peperangan ya, pasti ada yang hancur dan sebagainya kan ditulis ulang di pembuangan. Berarti nulis ulangnya Alkitab di mana? Di Irak, di Babilonia, di Mesopotamia, di Kaldea, Saudara. Luar biasa kan? Berarti nulisnya justru bukan di Yerusalem. Dipelihara, ditulis ulang, disalin lagi, dikumpulkan lagi. Kita sudah lihat di sejarah itu, sejarah bagaimana Alkitab ditulis ulang dan sebagainya. Karena kan peperangan-peperangan kan menghancurkan juga. Dikodifikasi lagi oleh imam-imam, salah satunya Esra yang terkenal itu. Di mana? Di Babilonia. Dan di mana Babilonia itu? Irak modern. Jejak imannya luar biasa. Nah ini cerita mengenai pembuangan. Mazmur 137 ayat 1. Di tepi sungai-sungai Babel. Maka dikatakan sungai-sungai. Karena memang sungainya banyak. Paling kurang ada 2 yang gede, Efrat dan Tigris. Di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Ini orang, nangisnya orang yang ada di pembuangan itu. Kita lihat sekarang di Yehezkiel. Yehezkiel itu nabi yang juga mengalami pembuangan. Jadi nabi yang mengalami ada di Irak, boleh gampangnya begitu kalau bahasa sekarang ya. Berarti Nabi Yehezkiel itu tinggalnya di Irak pada saat dia sebagai orang buangan. Kita lihat Yehezkiel 1 ayat 3. Datanglah firman Tuhan kepada Imam Yehezkiel anak Buzi di negeri orang Kasdim di tepi sungai Kebar. Dan seterusnya dan seterusnya. Kita tahu Kasdim sama dengan Kaldea, sama dengan Mesopotamia.
Irak modern ini, negeri orang Kasdim. Karena memang dibuang. Sungai Kebar itu salah satu anak sungai dari Tigris tampaknya. Jadi Yeskel berarti ada di sana. Dan ternyata firman Tuhan itu datangnya justru di Irak. Lihat, datanglah firman Tuhan. Berarti beberapa nubuat atau beberapa firman yang ditulis dalam kitab Nabi Yeskel khususnya, itu diturunkan di mana? Diturunkan di Irak modern ini. Ya, tentu dulu namanya Mesopotamia, saudara. Nah gitu ya. Menarik kan? Maka saya katakan jejak imannya itu banyak Irak itu. Kan bayangan kita itu Irak negara Islam ya, tapi ternyata akar-akar iman Yahudi, akar-akar iman Kristen tuh ada juga di sana gitu. Daniel. Daniel itu justru seorang nabi yang sebagian malah boleh dikatakan seluruh waktunya ada di Irak. Itu Daniel itu bukan di tanah suci, bukan di Israel Palestina, tapi di Irak. Karena dia ada di pembuangan. Daniel 10 ayat 4 dan 5. Pada hari ke-24 bulan pertama, ketika aku ada di tepi sungai besar, yaitu sungai Tigris. Lalu mendapat penglihatan Daniel itu. Kita tahu Daniel juga bekerja di istana raja. Itu mengenai Daniel. Sekarang mengenai Niniwe. Niniwe itu adalah ibu kota kerajaan Asyur. Kita tahu bahwa Mesopotamia alias Kaldea alias Kasdim, Irak modern itu punya beberapa kerajaan yang terkenal dan dicatat dalam Alkitab itu dua, yaitu Babilonia dan Asyur. Babilonia agak sebelah barat, Asyur agak sebelah utara. Sehingga kadang-kadang Alkitab itu beberapa tertukar. Raja Asyur dibilang Raja Babilonia itu sangat biasa karena memang itu wilayah yang sama. Wilayah yang sama. Jadi kadang-kadang dibuat sinonim meskipun secara pasti itu pilah. Jadi Asyur dan Babilonia itu berbeda. Tapi sebenarnya wilayahnya sama. Wilayah Irak itu juga gitu loh. Wilayah-wilayah itu juga. Hanya memang berkuasanya itu gantian gitu. Yang pertama memang Asyur, kemudian muncul Babilonia. Babilonia kalah oleh Persia. Kalau Persia itu bukan wilayah Mesopotamia, tapi wilayah Persia, sudah agak ke timur, yaitu Iran modern ini. Jadi nanti kalau kita membaca kitab, contohnya dalam kitab Tobit misalnya, ada tanda petik seperti salah, tapi bukan salah, karena memang itu wilayah yang sama. Raja Nebukadnezar itu Raja Babel sebenarnya. Raja Nebukadnezar kalau mau secara eksak, yang pasti Raja Babel. Tapi disebut Raja Asyur. Apakah salah? Ya tidak. Wong itu wilayah yang sama. Pada saat Asyur berkuasa, Babel belum muncul. Kemudian Babel muncul, Asyurnya kalah. Tapi itu juga menguasai orang Asyur. Jadi disebut Raja Asyur karena juga menguasai orang-orang Asyur. Itu maksudnya. Jadi nanti kalau mungkin Anda menemukan ada info salah, Alkitab kok salah? Bukan salah. Kalau Anda tahu konteksnya ini baru ngerti nanti. Kenapa kok Nebukadnezar yang Raja Babel bisa punya predikat Raja Asyur, maksudnya juga merajai wilayah Asyur dan orang-orang Asyur yang sebelumnya kerajaan besar. Karena itu wilayah yang sama. Tapi ganti-ganti pemimpin gitu loh. Ganti-ganti kerajaan, tapi wilayahnya itu-itu juga gitu. Kita lihat 2 Raja-Raja 19 ayat 36. Sebab itu berangkatlah Sanherib Raja Asyur dan pulang tinggal di Niniwe. Niniwe ibu kota kerajaan Asyur. Kota besar Niniwe. Kalau kita ingat Niniwe, kita akan ingat satu nabi, yaitu Yunus. Kita lihat Yunus 1, ayat 1 sampai 2. Demikianlah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai, demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe. Berserulah kepada mereka karena mereka jahat ya gitu ya. Yunus diutus ke kota Niniwe. Niniwe itu kerajaan asing, menyembah dewa lain loh. Menyembah Tuhan yang lain. Karena orang Asyur. Dan Yunus diutus ke tempat yang bukan, boleh dikatakan, penyembah Allah Israel. Ini menunjukkan apa? Keselamatan sebenarnya untuk juga seluruh bangsa. Sudah ada percik-perciknya di dalam perjanjian lama sebenarnya. Jadi sebenarnya keselamatan tidak hanya untuk bangsa terpilih, tapi untuk seluruh dunia, seluruh bangsa. Kalau kita mengacu pada kitab Kejadian 12 kan jelas sekali. Dan melalui engkau, melalui Abraham yang terpilih, segala bangsa akan diberkati. Jadi terpilih itu bukan karena diistimewakan selamatnya hanya kamu, bukan. Tapi terpilih maksudnya untuk menyalurkan berkat. Itulah kenapa nanti nyambung ke perjanjian baru. Pergilah ke seluruh dunia. Sudah ada nubuat-nubuatnya di perjanjian lama. Menarik kan? Kita hanya ngomong soal Irak lalu kemana-mana gitu.
Ini akan lebih menarik ketika Anda wawasannya lebih luas mengenai Alkitab dan mengenai segala macam ini. Luar biasa ini. Nyambungnya itu bisa kemana-mana gitu. Sekarang kita bahas Niniwe ya. Nah Niniwe sampai sekarang juga masih ada dataran Niniwe itu. Yang menarik adalah Yunus 3 ayat 5. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Mereka mengumumkan puasa dan seterusnya dan seterusnya. Bertobat loh. Padahal Yunus membawa nama Allah Israel tentu saja. Niniwe itu kan orang Asyur. Tapi mereka percaya. Ini artinya apa? Ini suatu nubuat sebenarnya bahwa nanti orang-orang goyim, orang Niniwe itu goyim, bangsa lain, paganus, orang kafir. Orang-orang goyim itu juga terbuka pada keselamatan yang datang dari Allah. Makanya nanti ketika di perjanjian baru juga demikian orang-orang goyim juga bisa percaya kepada Allah Israel ketika diwartakan oleh Sang Kristus lalu kemudian nyambung ke para rasul. Ini suatu nubuat. Orang Niniwe itu siapa? Ya kita ini. Dilambangkan dengan orang Niniwe kan. Dinubuatkan dengan orang Niniwe. Orang yang nggak kenal kebudayaan Israel, nggak kenal iman Israel, tapi percaya kepada Allah Israel. Siapa? Ya goyim. Ya kita-kita goyim ini. Itu dilambangkan di kitab Yunus dengan Niniwe. Jadi Irak itu dipakai, yang secara khusus kota Niniwe yang di Irak itu dipakai untuk menggambarkan manusia goyim seluruh dunia yang ternyata juga bisa tertuju pada Allah ketika punya pertobatan. Jadi Irak itu dipakai untuk menggambarkan pertobatan bangsa-bangsa lain. Menarik kan? Ini mengenai silsilah Yesus. Itu melibatkan Babel. Babel berarti apa? Ya berarti kan Irak sebenarnya. Karena Babilonia kan ada di Irak. Modern ini. Ya tentu dulu belum namanya Irak sekali lagi ya. Jangan lupa ketika kita merayakan pesta Tiga Raja dalam tradisi Latin. Timur yang dimaksud itu mana? Ya Irak. Artinya kemungkinan besar Irak. Memang bisa juga Iran. Karena para ahli bisa mengatakan itu Babel juga. Itu juga bisa mengatakan Persia. Namun kalau kita melihat alur ceritanya tadi, ada banyak cerita di seputar Irak dari sejak perjanjian lama, kemungkinan, saya katakan kemungkinan bukan kepastian, Majus dari timur itu juga dari wilayah Kaldea, Mesopotamia, Kasdim. Tapi memang bisa mungkin dari Persia juga, tafsirannya mau manapun. Tapi kalau kita mengikuti alur dari awal tadi di perjanjian lama, jarang sekali membahas Persia. Ya ada memang ketika Persia menang perang itu betul, bisa juga. Tapi banyak tempat itu memang di Mesopotamia, di Kaldea tadi, di Kasdim itu. Berarti kemungkinan Majus dari timur ini dari mana? Ya dari Kaldea, dari Kasdim, dari Mesopotamia. Orang-orang Irak, tanda petik. Orang-orang Majus itu orang-orang Irak. Kalau menggunakan bahasa zaman sekarang. Matius 2 ayat 1. Itu orang-orang Majus dari timur yang pergi ke Yerusalem itu. Dan juga kita lihat bagaimana perbandingan mengenai orang pada zaman Tuhan Yesus ketika menolak pemberitaan Yesus. Matius 12:41. Karena orang-orang yang mendengarkan Yesus banyak yang tidak percaya gitu. Bahasa gampangnya gini, kok bisa nggak percaya kepada Yesus Sang Mesias Putra Allah, firman-Nya yang menjadi manusia. Padahal orang Niniwe didatangi Yunus saja, mereka percaya loh. Cuma Yunus, bahasa gampangnya. Yang datang cuma Yunus. Maka kalimat terakhirnya dikatakan, sesungguhnya yang ada di sini, maksudnya baginda Yesus, lebih daripada Yunus. Itu maksudnya ayat ini. Coba kalau orang Niniwe didatangi Yesus sendiri, bahasa gampangnya begitu. Yang datang cuma Yunus saja yang pangkatnya lebih rendah, kopral saja, mereka nurut dan mereka bertobat. Apalagi kalau jenderalnya yang datang, Yesus Kristus. Ini bahasa ureannya seperti itu. Orang-orang Niniwe kok lebih gampang beriman daripada kamu yang aslinya memang mendapatkan firman Tuhan sejak semula, yang terpilih sejak semula. Kamu itu kan dipilih sejak semula, sudah tahu firman. Kok seperti itu gitu? Kalau dikenakan pada kita bisa juga, kita ini kan juga terpilih dari semula, diberi firman Tuhan. Orang yang nggak kenal firman Tuhan kok mungkin bisa lebih bertobat kan kita nggak bertobat. Nah ini kita tersindir loh kalau harusnya kalau membaca ayat ini. gitu. Yang menarik adalah ini nyempil. Banyak orang tidak menyadari ayat ini. Yaitu ayat dalam Matius 4 ayat 24. Bahwa ternyata kabar mengenai Sang Kristus meskipun beredarnya hanya di wilayah Galilea. Tapi kabarnya sampai ke Syria. Matius 4 ayat 24 itu dikatakan kabar mengenai Sang Kristus ternyata sudah
melebihi wilayah Yahudi. Wilayah Yahudi berarti kan hanya Yudea, Samaria, Galilea. Ternyata sampai Syria loh. Saya baca dari ayat 23. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria. Syria itu sudah di utara. Kalau zaman sekarang modern ini, sudah masuk di negara, boleh dikatakan negara Syria modern dan sebagian Irak. Irak wilayah utara. Yang sekarang disebut wilayah orang-orang Kurdistan. Dan karena utara dan selatan, Irak itu kan agak luas ya. Dan utara selatannya itu panjang. Sehingga yang di utara itu sebagian kalau pada zaman kuno disebut Syria. Maka kerajaannya Asyur. Asyur itu di wilayah Irak modern sekarang tapi di utara, kerajaan Asyur. Kalau Babel agak selatan tapi di barat. Nah gitu posisinya. Nanti kalau Anda lihat petanya pasti mengerti. Jadi ternyata pada zaman baginda Yesus masih hidup, berita tentang Yesus sudah keluar dari wilayah Israel. Sudah menyebar. Di mana itu Syria? Nah itu. Kalau Anda sudah mengikuti Alkitab 8 seri lebih jelas lagi. Di bawah itu Yudea, tengah Samaria, atas Galilea. Yang ada biru kecil itu, ini yang saya tunjuk dengan pointer ini adalah Danau Galilea. Tuhan Yesus baginda kita beredarnya di sekitar sini saja. Tapi kabarnya sampai ke sana Syria. Berarti sudah jauh melampaui. Berarti kalau pakai bahasa negara modern, sudah sampai negara modern Libanon, negara Syria, dan negara Irak. Padahal beliau hanya di wilayah Danau Galilea saja. Tapi ternyata kabarnya sudah viral. Jadi bahasa viral itu telat. Zaman Yesus Tuhan kita sudah viral. Tanpa WhatsApp, tanpa medsos. Tersiar berita di seluruh Syria. Seluruh Syria berarti tidak hanya di wilayah utara Galilea. Tapi sudah agak ke timur juga. Berarti sudah masuk wilayah Irak modern juga. Sudah sampai ke kota Damsyik, Damaskus juga. Nah ini, ayat ini nyelip saudara-saudari. Saya menelusuri bagaimana tersebarnya. Oh ternyata saya pikir tersebar ke daerah luar Yahudi baru zaman para rasul. Yang saya ceritakan di 313 itu loh. Tapi ternyata pada zaman Tuhan Yesus kabarnya sudah menyebar. Itulah kenapa nanti orang-orang Armenia yang namanya pertama Raja Abgarus sudah bersurat-suratan dengan Tuhan Yesus. Itu ternyata bisa dipertanggungjawabkan karena ayat Injil pun bicara sudah keluar. Saya pada waktu membaca tradisi suci mengenai orang-orang Armenia yang menjadi Kristen, awalnya rajanya bernama Raja Abgarus itu kirim surat kepada Tuhan Yesus. Saya pikir gimana dia bisa tahu ya? Oh ternyata Matius 4:24 memberi pencerahan. Selalu ada hal baru dan selalu makin menarik. Maka saya mendorong saudara-saudari untuk belajar iman seperti ini. Karena makin kita menggali, kita makin cinta gereja Katolik ternyata. Dan makin menemukan ini kebenaran iman, saudara. Haleluya, saudara. Amin, saudara. Lanjut. Itu Syria ya. Dan nanti diperkuat ketika zaman para rasul. Ternyata pada zaman Tuhan Yesus sudah ke Syria, tapi makin diperkuat zaman para rasul. Kisah Rasul 15 ayat 23. Kepada mereka diserahkan surat yang bunyinya, ini setelah konsili Yerusalem. Jadi kisah Rasul 15:23. Jadi keputusannya kan sudah diputuskan, kemudian dikirimi surat. Salam dari rasul-rasul dan penatua-penatua. Ingat penatua ini presbiter bunyi aslinya. Romo-romo, rama-rama. Salam dari para rasul dan para romo. Romo di Yerusalem maksudnya. Dan saudara-saudaramu kepada saudara-saudara di Antioquia. Kita sudah bahas. Syria dan Kilikia yang berasal dari bangsa-bangsa lain. Syria yang dimaksud di situ tentu Syria yang juga mencakup wilayah utara Irak. Karena dalam perkembangan selanjutnya nanti ada kota-kota yang wilayah Irak menjadi sangat Kristen. Contoh kota Nisibis. Nisibis itu wilayah Irak, Mesopotamia juga. Itu kota penting juga dalam kekristenan. Selekia, Ktesifon, Edesa. Kalau Edesa memang masuk agak ke barat sini. Tadi soal Syria tadi. Ya, ini nyambung ke Armenia Armenia itu juga dekat-dekat situ ya, Syria, Irak bagian utara itu dekat-dekat situ. Nah ini yang dimaksud Antioquia, Syria dan Kilikia itu begitu. Termasuk bagian yang hijau yang tadi Irak modern tadi itu. Antioquia di Syria, kemudian Syria itu juga mencakup wilayah Irak utara, Kilikia agak masuk ke wilayah Turki modern. Nah ini yang dimaksud zaman sekarang. Kalau pakai
terminologi negara sekarang ya berarti wilayah Libanon, Syria modern, Irak modern, Turki modern. Itu yang dimaksud Antioquia, Syria, dan Kilikia. Nah ini saudara. Dan itu ditegaskan, tadi kan Alkitab ya, itu ditegaskan dalam tradisi suci. Saya kutip satu saja. Ada beberapa sebenarnya, tapi ini kan pengantar dulu, jangan terlalu banyak dan pusing. Dalam Historia Ecclesiastica, kitab yang pertama, bab 13 ayat 4. Anda masih ingat ini siapa yang menulis? Bapak Gereja Eusebius. Setelah kebangkitan Kristus dari maut dan kenaikan Kristus ke surga, setelah Kristus naik ke surga, Thomas, berarti cerita mengenai Thomas, salah seorang dari 12 rasul di bawah tuntunan ilahi, mengutus Tadeus yang terbilang di antara 70 murid Kristus ke Edesa sebagai pewarta dan penginjil ajaran Kristus. Edesa itu kota di Syria yang sudah berdekatan dengan wilayah Irak. Nanti Edesa, Selekia, Ctesifon, Nisibis, kota-kota penting di wilayah Irak itu juga. Edesa juga disebut Osron, ya Osron, Osrone atau Osron pada zaman berikutnya. Tapi pada zaman kuno namanya Edesa. Nah ini dituliskan di sana. Nah ini kota Edesa. Yang warna merah itu Edesa, yang warna biru kota namanya kota Nisibis. Itu kota-kota penting. Armenia agak naik sedikit. Jadi rupanya pergerakan iman Kristen tidak hanya ke barat, saudara-saudari. Tidak hanya ke wilayah Yunani, kota-kota Yunani, dan sampai ke Roma, wilayah barat, tapi juga bergerak ke timur secara simultan. Jadi sebenarnya memang betul-betul harafiah ke segala penjuru. Karena juga nanti ke selatan ke barat, yaitu ke wilayah yang dinamakan wilayah Mesir itu. Dan juga ke selatan ke timur, sampai ke India. Siapa yang ke India? Rasul Thomas. Jadi betul-betul memang ke segala penjuru. Selama ini, sebelum saya mendalami mengenai seperti ini, saya juga membayangkan kekristenan itu hanya ke barat, seperti tidak seimbang. Kenapa kesan itu muncul? Karena surat-surat yang tersimpan di kita adalah surat-surat yang memang di wilayah barat ya, Efesus, Korintus dan seterusnya sampai surat Roma dan kitab-kitab yang di barat, dan memang pemimpin gereja kita Rasul Petrus ada di barat. Timur sedikit agak hilang ceritanya. Kenapa? Karena memang juga kemudian wilayah yang tadinya banyak Kristen itu kemudian boleh dikatakan dikuasai oleh orang-orang Islam dan terjadi konversi, ya, pindah agama menjadi Islam. Jadi seperti agak boleh dikatakan surut kejayaan kekristenan di wilayah timur. Jadi wilayah timur itu juga orang-orang Arab sudah menjadi Kristen. Sebelum menjadi Islam, orang Arab itu sudah menjadi Kristen, saudara. Jadi orang Arab itu Kristen dulu baru Islam. Sama orang Irak dan orang-orang yang lain tadi itu. Nah ini Edesa dan itu Nisibis. Itu ceritanya saudara-saudari. Berarti Alkitab menceritakan hal yang diteguhkan oleh tradisi suci. Jadi jejak-jejak iman di Irak itu nyata sekali dari perjanjian lama nyambung ke perjanjian baru. Dan terakhir kalau kita ngomong gereja Katolik mengenai kaitan dengan Irak, kita juga ngomong mengenai gereja Kaldea. Gereja Kaldea itu mana sih sebenarnya? Gereja Katolik itu satu awalnya, lalu ada konsili Efesus 431, pecah. Pecahannya yang warna biru itu namanya gereja Timur atau gereja Asiria atau gereja Asiria Timur atau gereja Timur Asiria. Kemudian ada konsili Kalsedon 451 yang warna krem itu pecah menjadi gereja Oriental, Ortodoks Oriental. Kemudian skisma besar 1054 pecah lagi menjadi gereja Ortodoks Timur atau gereja Ortodoks Bizantin. Nah, kita fokus pada yang warna biru dulu ya. Kayak yang lain bukan pembicaraan kita. Gereja yang pisah pada zaman konsili Efesus yaitu pada tahun 431 itu gereja non-Efesian namanya atau gereja Asiria Timur atau gereja Timur Asiria. Kemudian ada yang kembali ke gereja Katolik dan yang kembali itu justru sebagian besar. Yang belum kembali lebih sedikit, yang kembali lebih banyak. Kembali menyatu ke gereja induk. Itulah yang dinamakan gereja Katolik Kaldea. Jadi gereja Katolik Kaldea itu dulu-dulunya berpisah dengan gereja induk yaitu gereja Katolik akibat konsili Efesus. Mereka menolak keputusan konsili Efesus maka menjadi gereja non-Efesian. Kemudian dinamai gereja Asiria, akhirnya kembali pada tahun 1700-an
kembali, sebagian besar kembali, tapi ada sedikit yang masih menolak kembali. Mereka tetap lanjut sebagai gereja Asiria sampai sekarang. Yang kembali itu dinamakan dengan nama Gereja Katolik Kaldea. Jadi gereja Katolik Kaldea, kenapa namanya Kaldea? Kita ingat, Kaldea sama dengan Kasdim, sama dengan Mesopotamia, sama dengan kalau pakai terminologi modern Irak. Jadi gereja Katolik Mesopotamia, gereja Katolik Kasdim, itu yang dimaksud. Yang dulu pernah terpisah, kemudian kembali, sudah menyatu dalam pangkuan gereja Katolik. Hanya memang ritusnya berbeda, yaitu ritus tradisi Kaldea. Dan itulah patriarknya sekarang, Luis Rafael Sacco, itu patriarknya. Uskup utamanya, patriark itu uskup utama. Uskup yang mengetuai uskup-uskup yang lain dalam lingkup gereja Kaldea itu. Jadi, orang Kristen di Irak mayoritas adalah Katolik, yaitu Katolik dalam tradisi Kaldea. Kita tahu Kaldea itu bahasa Latin untuk menyebut Kaldun atau Kasdim atau Mesopotamia. Demikian jejak-jejak iman di Irak. Jadi ternyata dari timur ke Yerusalem, dari Yerusalem ke timur. Kalau kita ngomongin Irak dalam kerangka iman Kristen, nyambung ke iman perjanjian lama, dari timur, maksudnya wilayah Irak itu ke Yerusalem. Dari Yerusalem ke timur. Itu seperti geraknya bolak-balik. Abraham dulu dari Irak ke Yerusalem, para rasul, terutama tadi itu Tadius, Thomas, dari Yerusalem menuju ke Irak, sehingga jejak-jejak imannya luar biasa. Demikian keterangan saya yang panjang lebar, semoga memusingkan Anda. Tapi percayalah padaku, kalau nanti Anda nonton lagi tentang ini, wawasan kita makin terbuka, luas, dan yang paling penting, ini menegaskan sekali lagi iman Katolik pada Alkitab dan tradisi suci, dan dua-duanya tak boleh ditinggalkan salah satu. Shalom Alaikum.